Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat yang Allah berikan. Insyaallah pada hari ini kita laksanakan ujian tengah semester dalam rangka menguji, mengukur dan melihat bagaimana perkuliahan kita pada semester ini yang kita laksanakan. Pastikan kelompok yang hadir adalah dalam kelompok 1. Yang di luar dari kelompok 1 sesuai pesan yang saya bagikan, silakan keluar saja karena hanya menghabiskan paketnya saja nanti. Jadi nanti ada juga kesempatan untuk kelompok berikutnya. Baik, kita awali ujian ini dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita ujian. Kita mulai dari nama Elsa Nuraini. Nah, Elsa, silakan aktifkan mic-nya. Dapat. Oke, Elsa. Dari materi yang sudah kita diskusikan, lebih kurang 6 materi. Apa materi yang paling Elsa kuasai? Silakan disampaikan. Bagaimana keadaan Islam saat penjajah datang, yaitu Islam mengalami kemunduran. Yang pertama gara-gara perang salib. Yang kedua, Islam mengalami kemunduran di politik, sosial, dan ekonomi akibat dari perdagangan Eropa. Karena Islam mengalami kemunduran, Eropa yang awalnya niatnya untuk berdagang, maka mengubah niatnya untuk mengambil kepuasan atau kesenangan. Lalu motivasi Eropa atau bangsa Barat untuk menjajah Islam yaitu mencari kekayaan yaitu gold, untuk menyebarkan politiknya glory, dan untuk menyebarkan agama Kristen gospel, juga termasuk untuk kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan bangsa Barat untuk menjajah Islam yaitu untuk mengambil kepuasan, untuk mendapatkan kepuasan, untuk menyebarkan agama Kristen dan memperluas wilayah militer. Lalu latar belakang terjadinya pembaharuan di Jazirah Arab yaitu pada abad ke-19 Jazirah Arab mengalami kemunduran di bidang akidah, yaitu banyaknya masyarakat atau orang-orang Islam yang keluar dari ajaran Islam yang sesungguhnya. Banyaknya praktek-praktek syirik, bid'ah, khurafat. Gerakan pembaharuannya yaitu pembaharuan di bidang akidah, yaitu gerakan Wahabi yang dilakukan oleh Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Oke, kita lanjut ke yang lain dulu. Arsil ada? Pak, hadir Pak. Silakan Arsil, apa yang dipahami tentang materi yang sudah kita diskusikan? Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, saya akan mencoba memaparkan atau mencoba menjelaskan materi yang telah saya pahami, yaitu tentang keadaan dunia Islam sebelum periode modern. Yang pertama itu keadaan Islam sebelum keadaan Islam saat kedatangan penjajah. Secara garis besar kita ketahui bahwa Pak, Islam ini saat kedatangan penjajah, Islam ini mengalami kemunduran. Kenapa saya katakan demikian? Karena pada tahun 1258 Baghdad jatuh ke tangan Mongol, dan tidak hanya itu saja, keadaan
politik dan kebudayaan itu pun mulai menurun, Pak. Mulai mengalami kemunduran. Dan akibat dari serangan Mongol tersebut, keadaan sosial, politik, ekonomi, dan budaya juga mengalami kemunduran. Dan keadaan seperti itu dapat teratasi setelah munculnya 3 kerajaan besar, yaitu Turki Utsmani, kerajaan Syafawi, dan kerajaan Mughal. Dan ketiga kerajaan itu pun mengalami masa keemasan atau masa kejayaannya, Pak. Pada tahun 1500 Masehi sampai dengan 1900 Masehi. Tidak lama setelah itu, kerajaan Utsmani pun mulai mengalami kemunduran semenjak meninggalnya Sulaiman Al-Qanuni pada tahun 1566 Masehi. Dan tidak hanya itu, kita bahas motivasi bangsa Barat yang ingin menjajah Islam. Secara garis besar, bangsa Barat ini memiliki motivasi yang berawal dari bahwa bangsa Barat ini datang ke negara Islam dengan dalih hanya untuk berdagang dan mencari rempah-rempah. Lama-kelamaan pun bangsa Barat ini mendapat keuntungan yang besar, sehingga dengan itu timbullah keinginan yang besar dari bangsa Barat itu untuk menguasai negara Islam. Dan kalau kita lihat negara Barat ini menguasai Islam, tujuannya atau motivasinya hanya tiga faktor, Pak, yaitu faktor ekonomi, faktor politik, dan faktor agama. Kalau dari faktor ekonomi, negara Barat ini menjajah Indonesia dengan tujuan untuk bersemangat untuk menguasai kerajaan Islam ini. Sedangkan dalam faktor itu tadi dari faktor politik, Pak, ingin menguasai negara Islam secara seutuhnya. Sedangkan dalam faktor ekonomi, bahwa bangsa Barat ini ingin menguasai Islam dan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Dan tidak hanya itu, ada juga faktor agama, bahwa bangsa Barat ini juga ingin menyebarkan agama Kristen di negara Islam ini. Dan selanjutnya, saya akan mencoba menjelaskan tentang secara garis besar negara Barat ini juga menguasai negara-negara Islam. Di antaranya. Cukup dulu, Asil. Ya, Pak? Cukup dulu ya. Kita kasih kesempatan kawan lain dulu. Auliatul Agustin. Saya, Pak. Silakan. Apa yang Aulia pahami berkaitan tentang materi yang sudah kita diskusikan? Tentang pembaharuan Islam di Mesir, Pak. Silakan. Nampaknya jaringan bermasalah untuk Aulia. Kita lanjut ke Rida Aulia. Rida? Iya, Pak. Silakan. Mana Rida? Hadir, Pak. Nah, Rida, silakan sampaikan apa yang dipahami tentang materi yang sudah kita diskusikan. Baiklah, adapun materi yang saya pahami yaitu tentang gerakan pembaharuan di dunia Islam. Pembaharuan berasal dari kata tajdid yang mempunyai arti proses, cara, maupun perbuatan membaharui. Pembaharuan di dunia Islam ini terjadi karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka perlu dilakukan pembaharuan. Adapun latar belakang terjadinya pembaharuan di dunia Islam yaitu yang pertama, paham tauhid yang dianut kaum muslimin telah bercampur dan membawa kepada kekufuran. Yang kedua yaitu karena umat Islam tidak mau berpikir dan berusaha, dan terjadinya perpecahan di antara kaum umat Islam sehingga tidak adanya persatuan
dan kesatuan, serta adanya kontak antara dunia Islam dengan dunia Barat. Bentuk-bentuk pembaharuan di dunia Islam, yang pertama yaitu penyucian ajaran Islam dari syirik, tahayul, khurafat, dan bid'ah dengan kembali kepada ajaran Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu menghargai akal. Yang ketiga pembukaan ijtihad. Yang keempat penolakan taklid. Yang kelima penyatuan umat Islam atau ukhuwah Islamiyah. Dan yang keenam penolakan paham fatalisme. Adapun tokoh-tokoh pembaharuan di dunia Islam, yang pertama yaitu Muhammad bin Abdul Wahab dengan gerakan Wahabiyahnya. Yang kedua yaitu Al-Tahtawi yang menyerukan kepada umat Islam agar menyeimbangkan dunia dan akhirat. Rida, di mana dilahirkan Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab? Mana dia dilahirkan? Di Arab Saudi, Pak. Kapan dia dilahirkan? Nggak tahu, Pak. Yang Rida sampaikan itu pemahamannya atau membacakan? Pemahaman saya aja, Pak. Pemahamannya ya. Oke, kenapa enggak tahu kelahiran Muhammad bin Abdul Wahab? Padahal pola pikirnya Saya membacakan pembaharuan yang dilakukannya saja, Pak. apa pembaharuan yang dilakukannya? Dia terkenal dengan gerakan Wahabiyahnya, Pak. Apa itu gerakan Wahabi? Apa itu gerakan Wahabi? Nah, ini nampaknya membacakan materi. Oke, kita pindah ke kawan lain dulu. Auliatul Agustin. Sudah bisa bergabung kembali? Ya, sudah, Pak. Nah, oke, Aulia, apa yang dipahami tentang materi yang sudah kita diskusikan? Tentang pembaharuan yang ada di Mesir, Pak. Nah, silakan. Pembaharuan di Mesir ini dilatar belakangi oleh ortodoks Sunni yang kristenisasi setelah bergaulatnya dengan aliran Mu'tazilah dengan aliran Syiah dan Khawarij. Pada masa ini merajalelanya bid'ah, khurafat, Mesir pada saat sekarang ini dikuasai oleh kerajaan Turki Utsmani yang pemimpinnya itu Napoleon. Bentuk pembaharuannya itu pembaharuan sistem berpikir. Berpikir di sini yaitu tata cara berpikir umat Islam pada masa itu harus dirubah menjadi harus meninggalkan pemikiran yang tradisional. Selanjutnya melakukan upaya agar umat Islam itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan memahami kembali ijtihad. Di sini kan pembaharuan itu kan ada biografi, ada Jamaluddin Al-Ghafani. Jamaluddin Al-Ghafani itu adalah seorang pemimpin penggerakan Islam pada abad ke-19. Pemikirannya berdasarkan atas keyakinan Islam, ialah agama yang sesuai untuk semua bangsa, zaman, dan semua keadaan. Pemikiran
pemikiran Jamaluddin Al-Afghani ini dalam pendidikan. Yang pertama pendidikan, yaitu mendirikan sekolah-sekolah dan lembaga ilmiah lainnya untuk merubah Islam, membawa kembali kepada kemajuan. Oke, Aulia. Kapan dilahirkan Itu saja. Jamaluddin Afghani itu? Dilahirkannya Aulia tahu pemikirannya, tapi kapan dia lahir? Di mana dia dilahirkan? Bisa? Oke, kita ke kawan yang lain dulu. Maisara ada? Oke, kita ke Ulfa. Saya, Pak. Ulfa Hasia. Apa materi yang Ulfa pahami berkaitan materi yang kita diskusikan? Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan tentang materi gerakan pembaharuan di dunia Islam. Di sini pembaharuan berasal dari bahasa Arab, yaitu tajdid, yang merupakan suatu proses atau cara untuk memperbaharui. Kemudian, menurut Harun Nasution, pembaharuan di sini merupakan perkembangan baru yang terjadi di dunia barat akibat perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Selanjutnya, kata modernisasi ini dianggap sebagai kata-kata yang kurang baik, sehingga modernisasi ini diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia sebagai pembaharuan. Adapun latar belakang gerakan pembaharuan di dunia Islam ini, yang pertama, paham tauhid yang dianut oleh umat Islam dipengaruhi oleh kelompok-kelompok pemujaan sehingga akan berdampak kepada kekufuran. Selanjutnya, umat Islam banyak yang terpecah belah sehingga kurangnya persatuan. Selanjutnya, pembaharuan umat Islam ini berbeda dengan Renaissance, yaitu di mana Renaissance ini muncul untuk menghapuskan agama, sedangkan umat Islam sebaliknya. Kemudian adanya hasil kontak antara umat Islam dengan bangsa Barat. Dengan adanya kontak ini, mereka sadar bahwa mereka mengalami kemunduran dibandingkan dengan bangsa Barat. Selanjutnya, contoh-contoh pembaharuan dalam gerakan dunia Islam ini, yang pertama, pemurnian agama Islam. Selanjutnya, menghargai akal. Selanjutnya, penolakan taklid. Selanjutnya, penolakan paham fatalisme. Selanjutnya, persatuan umat Islam. Adapun tokoh-tokoh yang berjasa di dalam pembaharuan ini, yang pertama, Jamaluddin Al-Afghani. Pembaharuannya yaitu pan-Islamisme. Yang kedua, Muhammad bin pembaharuannya yang terkenal yaitu dengan gerakan Wahabiyah. Selanjutnya, Muhammad Abduh, yaitu tulisan karyanya At-Tauhid. Kemudian Badawi Rafiq At-Tahtawi. Oke, Ulfa. Ya, Pak. Kapan dilahirkan Jamaluddin Al-Afghani? Dan di mana dia dilahirkan? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Ya, tapi Ulfa tahu pemikirannya. Kenapa nggak tahu dengan orangnya? Hanya pemikirannya yang Hanya pemikirannya. Gimana pula kita tahu pemikiran orangnya, kita nggak tahu orangnya. Oke, kita pindah ke kawan lain dulu ya.
Sarah ada? Ya, Pak. Sarah? Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, Sarah. Sarah mau menjelaskan atau Bapak mau bertanya dulu? Jelaskan. Oke, silakan apa yang dipahami. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang keadaan Islam saat kedatangan penjajah atau bangsa Barat. Oke. Awalnya, bangsa Barat datang ke dunia Islam hanya untuk berdagang. Namun karena mereka merasa sudah memiliki kekuatan, mereka berusaha untuk merebut kekuasaan tersebut. Pemerintahan di negara-negara Islam seperti di anak benua India telah mencoba untuk melawan bangsa Barat tersebut, namun kekuatan mereka tidak sebanding sehingga daerah-daerah tersebut dikuasai oleh bangsa Barat. Motivasi bangsa Barat datang ke dunia Islam yaitu yang pertama gold, yaitu mencari kekayaan sebanyak-banyaknya. Yang kedua glory, yaitu mencapai kejayaan. Yang ketiga yaitu gospel, yaitu menyebarkan agama Kristen di negara Islam. Dampak kedatangan bangsa Barat ke dunia Islam, yang pertama bidang politik. Bangsa Barat memporak-porandakan politik negara Islam dengan menggantikan politik daerah-daerah Barat. Selanjutnya bidang sosial budaya, bangsa Barat memaksa dunia Islam untuk mengganti kebudayaan mereka kepada kebudayaan Barat dan menghilangkan kebudayaan asli Islam. Baik Pak, sekian. Oke, Afifah, dari sekian banyak dampak atau pengaruh dunia Barat terhadap dunia Islam, yang mana yang lebih dominan mempengaruhi atau merubah dunia Islam? Saya rasa dalam bidang pendidikan, Pak. Kenapa? Karena kan kalau yang dunia Islam aja kan pendidikannya tuh hanya berkisaran tentang agama-agama gitu. Sedangkan kalau pas bangsa Barat datang, mereka sudah memasukkan seperti pendidikan sosial, pendidikan umum gitu Pak. Jadi pengetahuan bangsa Islam sudah mulai berkembang. Oke, kita ke kawan yang lain dulu. Rio ada, Rio? Ada Pak. Oke, Rio. Rio, apa yang dipahami tentang materi yang sudah kita diskusikan? Gerakan pembaruan di dunia Islam, Pak. Oke, silakan. Gerakan pembaruan Islam adalah gerakan yang dipelopori oleh ulama dan tokoh Islam yang istimewa. Dalam arti yang luas, pembaruan ini merupakan membangkitkan kembali Islam yang murni, yang sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad dan kaum salaf. Adapun hal-hal yang mendasari munculnya pembaruan ini yaitu pengaruh negara-negara kafir, selanjutnya tidak sejalannya pemikiran antar organisasi Islam dan kebudayaan Barat yang hidup ngetren di negara-negara Islam. Selanjutnya, rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi semakin terpuruk. Adapun latar belakang terjadinya gerakan pembaruan ini yaitu timbulnya kesadaran para ulama tentang banyaknya ajaran asing yang masuk dan diterima sebagai ajaran Islam. Dan pada periode ini, Barat menguasai pada bidang politik dan peradaban. Selanjutnya, melemahnya persatuan umat Islam yang disebabkan yang lebih mementingkan kekuasaan sendiri. Adapun beberapa pembaruan yang dilakukan, yaitu
pemurnian ajaran Islam dari syirik, takhayul, bid'ah, khurafat, animisme yang kembali ke Al-Quran dan hadis. Lalu pembukaan ijtihad, menghargai akal, menolak fatalisme dan taklid. Dan adapun tujuan dari pembaruan ini yaitu untuk menciptakan yang baik untuk umat Islam. Untuk itu merupakan menciptakan dimensi-dimensi yang penting dalam pengalaman sejarah peradaban umat Islam. Adapun pembaruan yang dilakukan yaitu pembaruan dalam masalah agama, sosial kemasyarakatan, dan politik. Adapun tokoh yang berjasa dalam pembaruan ini yaitu Jamaluddin Al-Afghani yang lahir di Abasyad. Selanjutnya Muhammad Al-Afghani, Rif'ah Tahtawi Rafiat, Rif'ah Badawi Rafiat Tahtawi, Muhammad Abduh, dan Syah Waliullah. Sekian, Pak. Oke. Muhammad Abduh itu dilahirkan kapan, Rio? Kurang tahu, Pak. Oke, kita ke Ayu dulu. Ayu. Ayu ada? Ada, Pak. Oke, silakan Ayu. Apa materi yang Ayu pahami berkaitan materi yang sudah kita diskusikan? Sejarah keadaannya sebelum era modern. Keadaan dunia Islam setelah datang jajah, yaitu umat Islam mengalami kemunduran di segala bidang, baik di bidang politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dengan kemunduran tersebut, bangsa Barat memanfaatkannya untuk menjajah negara-negara Islam. Motivasi dan tujuan bangsa Barat untuk menjajah negara Islam yaitu motivasi politik, ekonomi, agama, kebudayaan, pendidikan, dan teknologi. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan keuntungan, untuk menyebarkan agama Kristen, dan untuk memperluas wilayah militer. Dampak penjajahan terhadap dunia Islam yaitu yang pertama di bidang politik, yaitu penjajahan menghancurkan politik yang dijajahnya dan munculnya paham kapitalisme, yaitu paham yang mengambil keuntungan tanpa memperdulikan orang lain sehingga rakyat kecil tertindas. Dan ada juga paham komunisme, yaitu paham yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya dan menghancurkan umat Islam. Yang kedua di bidang ekonomi, dampaknya yaitu terjadinya kemiskinan dan kesengsaraan di umat Islam. Dan di bidang pendidikan yaitu adanya jurang pemisah antara bangsawan dengan rakyat kecil, dan hanya anak pejabat, bangsawan, dan kaum terhormat yang mendapatkan pendidikan. Iktibar yang dapat kita ambil dari imperialisme dan kolonialisme itu adalah yang pertama, kita harus memperkuat perekonomian negara kita, dan yang kedua kita harus mempertahankan tanah air kita dan membendung segala bentuk imperialisme yang datang di negara kita. Dan yang ketiga, kita harus menjaga dan melestarikan kebudayaan Islam. Oke, kita ke kawan lain dulu, ke Osriza. Ya, Pak. Oke, Osriza, apa yang mau disampaikan melalui materi yang sudah kita diskusikan? Baik, yang ingin saya sampaikan dari materi yang saya pelajari, saya ketahui yaitu tentang sejarah gerakan pembaharuan di dunia Islam.
Nah, yang pertama yaitu hakikat dari sejarah pembaharuan di dunia Islam. Hakikat pertama dari gerakan pembaharuan dunia Islam ini disebut juga dengan tajdid. Tajdid ini memiliki makna lain seperti modernisme atau reformisme. Nah, kemudian di samping itu, di samping tajdid juga ada namanya istilahnya islah. Islah ini juga merupakan pembaharuan dari gerakan di dunia Islam. Nah, dari kedua gerakan pembaharuan tersebut, tujuannya yaitu untuk memberikan pembaharuan terhadap dunia Islam. Kemudian dari istilah tersebut muncullah pembaharuan yang artinya sebuah ide atau cara pemikiran untuk merubah atau memperbaharui tentang ajaran Islam. Nah, ajaran Islam yang dirubah ini bukanlah untuk merubah ataupun menambah ataupun mengurangi dari dasar dari ajaran Islam tersebut, tetapi itu hanya menyesuaikan terhadap ajaran-ajaran Islam modern. Nah, latar belakang munculnya gerakan pembaharuan Islam ini yang pertama yaitu karena adanya sudah tidak bisa lagi masyarakat Islam ini untuk berpikir atau untuk berusaha. Nah, yang kedua yaitu persatuan antara umat Islam itu sudah mulai terpecah belah. Nah, yang ketiga adanya umat Islam, adanya konflik kontak sosial antara umat Islam dengan dunia Barat. Yang keempat yaitu adanya perbedaan pembaharuan antara umat Islam dengan dunia Barat. Selanjutnya bentuk-bentuk pembaharuan di dunia Barat. Yang pertama yaitu tahap pertama, yaitu revafiliarisme pramodernisme, yaitu bentuk pembaharuan pertama. Dan yang kedua yaitu modernisme klasik. Dan yang ketiga itu revafilisme pasca modernisme. Dan yang terakhir yaitu neomodernisme atau bentuk pemurnian dari ajaran-ajaran pembaharuan tersebut. Oke, Nah, cukup dulu, Sri saya. Kita ke Arisa Maisara. Ya, Pak. Kalau waktunya habis nanti, yang belum silakan bergabung ke sesi 2 dan langsung ujian dengan Bapak. Silakan Marisa Maisara. Arisa Maisara, Pak. Keadaan dunia Islam sebelum periode modern, Pak. Silakan. Yang pertama yaitu keadaan dunia Islam saat kedatangan penjajah. Jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol merupakan masa awal dari kemunduran peradaban Islam. Situasi sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan juga mengalami kemunduran. Hal tersebut dapat diatasi setelah munculnya kerajaan besar yang terkenal di dunia Islam, yaitu Kerajaan Islam Utsmani, Kerajaan Islam Safawi, dan Kerajaan Islam Mughal. Adanya dari tiga kerajaan tersebut mengalami kemajuan dan kemunduran dari penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Barat mengakibatkan kemunduran bagi peradaban Islam dan kemajuan bagi bangsa Barat. Yang kedua yaitu motivasi dan tujuan bangsa Barat menjajah dunia Islam. Kedatangan bangsa Barat ke dunia Timur yang didominasi oleh penduduk Muslim dimotivasi oleh dalam hal politik, ekonomi dan agama yang dikenal dengan istilah gold, glory, dan gospel. Gold yaitu emas yang berarti kekayaan. Bangsa Barat menjajah Indonesia yaitu untuk mendapatkan kekayaan dari Indonesia karena
kekayaan alam Indonesia yang melimpah. Yang kedua yaitu glory. Glory yaitu kejayaan bangsa yang dikejar oleh bangsa Barat. Dan yang ketiga yaitu gospel, yaitu adanya keinginan bangsa Barat untuk menyebarkan agama Nasrani, terutama agama Kristen di dunia Islam. Selanjutnya, dampak dari penjajahan dalam bidang ekonomi, politik dan ekonomi. Dalam bidang politik yaitu adanya disintegrasi politik seperti yang terjadi pada Oke, waktunya atau jaringannya kurang bagus. Untuk yang siap ujian sudah selesai, sudah boleh keluar. Dan bagi yang belum masuk sesi 2 dan dia yang pertama sekali ujian. Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.